Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini, di salah satu rumah Allah, dalam rangka thalabil ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini kita pelajari dari baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar menjadi sebuah ilmu yang berkah, dengan cara mengamalkan apa yang kita dengar, mengamalkan apa yang kita terima dari setiap pekannya di hari Jumat ini. Dan tentu ilmu ini akan abadi, ilmu ini akan menjadi sesuatu yang insya Allah akan menjadi cahaya di saat kita masih hidup atau dalam keadaan sudah wafat. Dan tentunya apa-apa yang kita dapatkan ini benar-benar menjadi sesuatu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa, Bapak Ibu? Sekecil apapun ilmu yang kita dengar, yang kita dapatkan itu, mari kita sampaikan, minimal kepada keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita. Sebagaimana contoh yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu begitu mendapatkan hidayah Islam, tentunya ilmunya masih sedikit, Pak. Ya. Ilmunya masih sedikit. Tentunya ilmunya itu paling hal tauhid, karena di awal-awal Islam itu, awal-awal Nabi berdakwah, ilmu yang disampaikan Nabi selama 13 tahun itu adalah ilmu tauhid. Abu Bakar gak tinggal diam, Pak. Beliau langsung mendatangi sahabat-sahabat beliau yang orang sebut hari ini sebagai apa itu, circle gitu ya. Karena Abu Bakar ini seorang pedagang, maka teman-teman beliau ini mayoritas pedagang. Maka beliau datangi Talhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, yang semua itu adalah seorang entrepreneur. Dan mereka ini masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka hari ini mungkin di antara kita ini punya komunitas gitu ya. Misalnya komunitas apa itu? Komunitas yang tiap Ahad naik sepeda bareng gitu ya. Nah, itu kesempatan kita untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan tauhid kepada teman-teman kita.
Atau di antara kita ini kayak Pak Hardi misalnya pensiunan Telkom gitu ya, mungkin setiap beberapa bulan sekali ketemuan, maka itu kesempatan kita untuk berdakwah, ya, kesempatan kita untuk berdakwah. Artinya bahwa ilmu itu tidak akan pernah memberikan manfaat kecuali ilmu itu kita amalkan. Salah satunya adalah mendakwahkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kekokohan pada jiwa kita untuk terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertemuan pekan yang lalu kita membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebiasaan beliau itu kalau menyerang sebuah kabilah itu dengan cara yang mendadak, dengan cara yang tiba-tiba. Tujuannya supaya kabilah yang diserang itu tidak memiliki persiapan. Maka ini yang terjadi di peristiwa perang Bani Mustalik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan dengan datang secara tiba-tiba, yang membuat orang-orang Bani Mustalik ini kemudian melarikan diri. Ada beberapa dari kalangan Bani Mustalik yang tewas di dalam peperangan ini. Salah satunya adalah Sofwan bin Malik bin Uzaimah. Dia ini adalah suami dari Barrah. Ya. Dan Barrah ini adalah putri dari pemuka Bani Mustalik. Pemimpin besarnya Bani Mustalik namanya Al-Haris bin Dirar. Dan Barrah ini, Bapak Ibu, kemudian menjadi salah satu tawanan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian Barrah ini menemui Nabi Muhammad SAW untuk menebus dirinya, minta tolong kepada Nabi agar bisa menebus dirinya. Artinya ditebus dengan jaminan uang, maka kemudian Barrah ini menjadi orang merdeka. Karena di dalam situasi perang itu, kalau seorang menjadi tawanan, itu biasanya dijadikan budak. Ya. Agar terbebas dari perbudakan, orang itu harus memberikan tebusan. Maka Barrah ini mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta bantuan. Rasul kemudian mengatakan, "Ya Barrah, bagaimana seandainya aku memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta?" Kata Barrah, "Apa itu ya Rasul? Apakah kau mau aku akan menikahimu?" Maka kemudian Barrah menerima pinangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini meminang Barrah, putri dari Al-Haris bin Dirar ini, kemudian sahabat Nabi yang mereka banyak menawan orang-orang Bani Mustalik, kemudian segera membebaskan mereka. Ya, membebaskan mereka. Dikatakan ada sekitar 100 orang atau 100 keluarga yang dibebaskan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya itu, tawanan-tawanan yang dibebaskan itu kemudian semua masuk Islam. Nah, ini menjadi keberkahan dari Barrah bintu Al-Haris bin Dirar. Kemudian Barrah nanti, Bapak Ibu, itu dirubah namanya oleh Rasul menjadi Juwairiyah bintu Al-Haris bin Dirar. Padahal Barrah itu maknanya baik. Barrah itu dari kata bir, itu maknanya baik. Kenapa kok diganti? Ya.
Kemarin sudah kita sampaikan, Rasul itu tidak mau, Pak. Kalau suatu hari Rasul itu mengunjungi Barrah, istrinya itu, kemudian keluar dari istri beliau rumahnya, ya. Kemudian orang-orang yang melihat akan mengatakan Rasulullah keluar dari Barrah. Maknanya Rasul keluar dari kebaikan. Artinya Rasul akan menuju kepada keburukan. Itu diganti sama Nabi. Dan ada dua istri Nabi yang sama-sama bernama Barrah, dan dua-duanya diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Satunya adalah Barrah yang diganti dengan Juwairiyah, satunya lagi adalah Barrah yang diganti oleh Nabi menjadi Zainab bintu Jahsy. Yaitu dua istri Nabi yang sama-sama bernama Barrah. Ini berkahnya istri Nabi, bahwa satu orang itu bisa menjadi asbab seluruh kabilahnya masuk Islam. Ini Masya Allah, ya Masya Allah, luar biasa. Itu pahalanya kayak apa itu? Pahalanya kayak apa, luar biasa itu. Ya. Makanya apa yang dilakukan Abi Bakar itu mesti kita lakukan, ya. Orang yang hari ini belum mau sholat, masih sibuk dengan maksiatnya, ya kita datangi mereka, kita nasihati dengan cara yang baik. Kalau orang itu kemudian meninggalkan maksiatnya, hijrah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan bagian kebaikan dari orang itu. Orang itu sholat, maka kita dapat pahala sholat tanpa mengurangi sedikit pun. Orang itu bersedekah, kita juga akan mendapatkan pahala sedekah dari orang itu. Kemudian di antara kemuliaan Juwairiyah binti Al-Haris adalah beliau ini orang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dikatakan bahwa ibunda Juwairiyah itu pernah suatu hari berada di dalam rumah beliau sehabis sholat subuh, dan kemudian beliau di situ berzikir, Pak. Jadi dikatakan saat Rasul SAW berangkat ke masjid, ya, itu Juwairiyah duduk berzikir kepada Allah. Begitu Rasul ke masjid, yani kebiasaan Rasul kalau sholat subuh itu, ya beliau tidak beranjak dari tempat tidurnya sebelum matahari meninggi, kemudian sholat dua rakaat. Sholat apa namanya, Pak? Sholat suruh. Ya, sholat suruh. Begitu selesai sholat suruh, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini melewati rumahnya Juwairiyah, dan Juwairiyah masih dalam kondisi duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul kemudian bertanya, "Ya Juwairiyah, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan?" Juwairiyah menjawab, "Na'am ya Rasul." "Ya Rasulullah, ya betul," kata Juwairiyah. Maka Rasulullah SAW mengajari kepada Juwairiyah. Ini pentingnya seorang suami yang soleh, suami yang berilmu, suami yang mestinya sering memberikan nasihat kepada istri-istrinya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ya Juwairiyah, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan duduk di rumahmu ini, dari aku tinggalkan kamu sampai aku kembali kepadamu, maka apa yang aku baca itu 4 kalimat itu menyamai timbangan apa yang kamu lakukan." Kemudian Rasul mengajarkan kepada Juwairiyah satu kalimat, "Subhanallah wa bihamdih
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalimat ini Bapak Ibu itu 4 kalimat yang dibaca 3 kali itu pahalanya sama dengan orang yang berzikir dari subuh sampai orang itu melakukan sholat sunnah suruh. Kira-kira berapa jam? 1 jam gitu ya, 1 jam lebih. Itu cukup ditebus dengan 4 kalimat tadi. Ya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujimu wahai Allah sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsinya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Nah, ini dibaca 3 kali, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berzikir dari sholat subuh sampai sholat sunnah subuh. Dan Juwairiyah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai istri Nabi yang sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah sunnah puasa. Beliau ini terbiasa puasa sunnah Daud. Kemudian suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur Juwairiyah. Sebagaimana dalam satu hadis diceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaum al-jum'ah wa hiya sha'imatun faqala asumti amsi, qalat la, qala turidina an istasumi ghaddan, qalat la qala fastiri, faqala Hamad ibn Ja'di sami'a Qatadah hadsathani Abu Ayyub anna Juwairiyah haddatsahu fa'amraha fattarat. Nabi Muhammad SAW pernah menemui Juwairiyah pada hari Jumat dalam keadaan Juwairiyah ini berpuasa. Kata Rasul, apakah kemarin berarti hari apa? Kamis, kamu berpuasa? Kata Juwairiyah, tidak ya Rasulullah. Apakah engkau juga ingin besok itu kamu berpuasa, Sabtunya? Apakah Sabtu besok kamu ingin berpuasa? Kata Juwairiyah, tidak ya Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan, batalkan puasamu ya Juwairiyah. Ya, batalkan puasamu. Kemudian Hamad bin Al-Jad, beliau mendengar Qatadah bahwa Abu Ayyub mengatakan padanya bahwa Juwairiyah berkata bahwa ia membatalkan puasanya ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Juwairiyah untuk membatalkan puasanya. Nah, ini ada pelajaran penting dari hadis ini Bapak Ibu, bahwa tidak boleh kita ini mengkhususkan puasa di hari Jumat. Ya, tidak boleh. Kecuali hari Jumat itu merupakan hari kebiasaan kita ketika puasa Daud misalnya. Ya. Karena setiap pekan itu setiap 2 pekan sekali akan kita alami ketemu sama hari Jumat. Atau berpuasa di hari Jumat ketika bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tapi kalau seseorang kemudian mengkhususkan di hari itu, maka Rasul melarang, tidak boleh, kecuali disambung dengan hari sebelumnya, hari Kamis atau hari sesudahnya, yaitu hari Sabtu.
Kemudian dikatakan bahwa Juwairiyah ini, meskipun beliau ini adalah seorang anak, seorang putri kepala suku dari Bani Mustalik, ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menjalankan kehidupan itu dengan sangat sederhana, Bapak Ibu. Dan salah satu kebiasaan Nabi itu kalau beliau pulang sholat subuh, ya, setelah melakukan sholat syuruk tadi, itu beliau kalau sedang lapar itu, beliau datangi istrinya satu persatu, mulai dari Aisyah, ya, kata Nabi, hal indakum syai', apakah ada makanan yang bisa saya makan? Ternyata Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasul. Jadi hal indakum syai' itu sesuatu yang tidak definitif gitu Pak ya. Pokoknya apa aja yang bisa dimakan gitu. Itu sampai tidak ada di rumah Nabi Pak. Orang yang luar biasa itu di rumahnya tidak ada makanan. Nanti menuju rumahnya Hafsah. Hafsah ditanya, adakah makanan ya Hafsah? Ternyata di rumah Hafsah juga nggak ada makanan. Sampai 7 atau 9 istrinya didatangi nggak ada makanan. Kata Nabi, ya sudah, saya puasa. Nah, ini juga ada pelajarannya bahwa puasa sunnah itu bisa niatnya tidak harus di waktu fajar. Boleh jam 8 atau jam 9, yang penting dari fajar nggak makan. Tapi kalau sudah makan ya jangan. Ya. Jadi boleh fajar sampai jam 10 nggak makan. Ternyata ketika lapar nyari makanan nggak ada Pak. Ya sudah, saya puasa, boleh. Itu bisa dibayangkan, ke rumahnya Nabi. Nabi itu pernah 1 bulan nggak bisa makan sebagaimana kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu makannya roti dicampur sama kuah daging. Itu makanan kebiasaan orang Arab. Rasul 1 bulan nggak makan itu Pak. Yang beliau makan hanya kurma kering dan hanya air. Itu makanan Nabi selama 1 bulan. Mohon maaf, semiskin-miskinnya kita, kayaknya saya yakin nggak pernah gitu ya Pak ya. Nggak pernah kayaknya. Ya. Insya Allah makannya sehari ya 3 kali kan. Ya. Ada menunya yang enak pasti lah gitu ya. Makanya miskin itu di zaman Nabi dan para sahabat itu pilihan Pak. Pilihan itu. Jadi kalau sahabat mau kaya betul kan? Ya. Cuman begini, definisi miskin hari ini dengan definisi di zaman Nabi itu beda. Definisi miskin hari ini Bapak Ibu, itu bayangan kita orang itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa usaha, nggak bisa kerja, nggak bisa mendapatkan nafkah, hanya menjadi beban bagi orang lain, itu miskin hari ini. Mohon maaf. Tapi miskin di zaman Nabi itu ada satu kisah Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengganjal perutnya dengan 3 batu karena lapar. 2 hari nggak makan. Di saat Ali mengganjal perutnya dengan batu itu, Baitul Mal itu mengumumkan bahwa wakaf produktif atas nama Ali bin Abi Thalib itu berjumlah 800 miliar rupiah. Jadi zaman dulu itu ada disebut wakaf produktif toh Pak. Misalnya kita punya sawah itu kita serahkan ke Masjid Al-Mawaddah, maka nanti ada yang garap itu. Dan hasil panen itu dipakai untuk memperhatikan umat. Ada jamaah Al-Mawaddah yang kebetulan baru sakit gitu, mau berobat tidak punya uang, itu diambilkan dari itu. Itu namanya wakaf produktif. Ya, Ali itu punya wakaf produktif itu, ladang kurma.
Jadi orang yang wakaf itu dalam kondisi lapar, tapi hari yang sama itu Baitul Mal mengumumkan bahwa Ali itu wakaf yang diberikan menghasilkan 800 miliar rupiah. Itu miskinnya di zaman sahabat Nabi. Ya, beda sekali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW mendatangi Juwairiyah, Rasul bertanya, apakah ada makanan di rumah? Kata Juwairiyah, tidak ya Rasulullah. Kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang aku dapatkan dari bekas budakku, dan itu dari harta sedekah. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sini, kata beliau, karena sedekah itu tidak masalah lagi bagiku. Artinya sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh orang yang menerima sedekah. Maksudnya begini, Pak. Kalau ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasul, ini sedekahku untuk Anda, itu tidak boleh. Rasul itu haram makan harta sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Hadiah boleh. Tapi di kisah ini itu ada orang yang datang kepada Juwairiyah memberikan sedekah tulang kambing. Maka begitu tulang kambing ini sudah diterima Juwairiyah, kemudian diberikan kepada Nabi, itu sudah berubah kedudukannya, tidak lagi sebagai sedekah. Bisa dipahami atau tidak? Kalau langsung nggak boleh, tapi kalau sudah melalui seseorang diberikan kepada Nabi, itu diperbolehkan. Ya. Termasuk ahlu bait Nabi haram memakan harta sedekah. Rasul suatu hari pernah ngobrol di masjid, Pak. Kemudian di samping Nabi itu ada harta sedekah. Cucu beliau Hasan itu lari-lari di pekarangan masjid, kemudian melihat kurma itu. Kurma diambil, Pak, sama Hasan, kemudian dimasukkan di mulut Hasan. Lari, dikejar sama Nabi, Pak. Dikejar sama Nabi, kemudian itu mulutnya Hasan dipegang, jari Nabi Muhammad SAW masuk ke mulutnya Hasan, kemudian dikeluarkan. Nabi kemudian mengatakan, nah, ini adalah harta sedekah. Kamu tidak boleh makan harta sedekah. Yaitu interaksi Nabi dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan lanjutkan kisah perjalanan Nabi di perang Bani Mustalik. Imam Ibnu Ishaq mengatakan bahwa sepulangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Bani Mustalik, maka mereka beristirahat di suatu tempat di mana di situ ada sebuah sumur, Bapak Ibu, sumber air. Kemudian para sahabat Nabi mengambil air itu karena cuaca saat itu sangat panas dan mereka letih di dalam perjalanan panjang itu. Kemudian mereka berebut untuk mendapatkan air. Dikisahkan ada seorang muhajirin, orang Mekah yang bernama Jahjah bin Mas'ud. Ini salah satu bekas budaknya Umar, yang dia mencari air itu, kemudian berdesakan dengan seseorang yang bernama Sinan bin Wabar al-Juhani. Senggolan, Pak, gara-gara air. Sampai kemudian mereka berkelahi.
Bapak Ibu bisa bayangkan sahabat Nabi itu, Pak, Muhajirin Ansor, cuman air, Pak. Waktu orang Muhajirin ke Mekah ke Madinah itu punya kebun dikasihin orang Mekah, ya kan? Punya ladang diberikan kepada orang Muhajirin. Punya rumah, saya punya rumah jual. Ini yang satu buat kamu. Itu ukhuwahnya orang Muhajirin dengan orang Ansor. Nah, ini gara-gara air itu sampai berkelahi. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kira-kira orang letih, Pak. Orang letih. Maka ini juga pelajaran mahal buat kita semua bahwa perjuangan kaum muslimin itu memang harus diukur, Pak. Jadi kalau memang sudah letih, sudah lelah, istirahat. Gara-gara letih itu, karena mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, senggolan nyari air, Pak, berantem. Ternyata Sinan bin Wabar ini kalah, Pak. Dipukul sama Jajas ini, jatuh. Begitu jatuh dia teriak-teriak, "Wahai orang-orang Ansor," manggil teman-temannya orang Ansor. Begitu Sinan bin Wabar ini memanggil teman-temannya, Jajah juga nggak mau kalah. Jajah mengambil teman-temannya Muhajirin, "Ya Muhajirin, bangkitlah kalian." Itu sudah mengangkat senjata. Orang-orang Ansor mengangkat senjata, orang-orang Muhajirin mengangkat senjata. Begitu mereka mengangkat senjata, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik, gembongnya munafik, itu marah. Dan kesempatan itu dipakai oleh Abdullah bin Salul untuk menyalahkan orang-orang Ansor dan mencaci maki orang Muhajirin. Kata Abdullah bin Ubay, dia berkata, "Apakah mereka berani berbuat seperti ini?" Maksudnya adalah Muhajirin. "Sungguh mereka telah mengajak kita berperang dan mereka tinggal di negeri kita ini. Demi Allah, perumpamaan mereka itu seperti senjata makan tuan. Seandainya kita sudah kembali ke kota Madinah, ya, maka sungguh kelompok yang kuat akan mengusir kelompok yang lemah." Maksudnya orang-orang Ansor akan mengusir orang-orang Muhajirin. Kemudian di antara orang-orang itu ada sahabat Ansor yang namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Saat itu Zaid bin Arqam itu masih muda belia. Masih muda belia. Maka kemudian Zaid bin Arqam ini menemui Nabi Muhammad SAW, mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasul SAW saat itu bersama Umar ibn Khattab. Umar kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, perintahkan Abad bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul, suruh bunuh." Karena kalimat itu sudah menyakiti orang-orang Muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ya Umar, bagaimana menurut pendapatmu bila orang-orang itu berkata bahwa Muhammad telah tega membunuh sahabat-sahabatnya sendiri?" Ini mungkin juga pertanyaan kita juga, ya Pak. Kenapa Abdullah bin Salul ini sejak kedatangan Nabi sampai dia mati itu selalu memusuhi Nabi, mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, tapi dibiarkan oleh Nabi? Apa jawabannya, Pak? Jawabannya, Pak, supaya orang-orang yang tidak paham
itu kemudian mengatakan kepada orang-orang beriman bahwa Nabi tega membunuh teman-temannya sendiri. Karena mereka nggak tahu, mereka nggak tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka dibiarkan sama Nabi. Kata Nabi, jangan bunuh mereka dan biarkan mereka pergi. Maka kemudian mereka meninggalkan sumber air itu, kemudian melanjutkan perjalanan. Dikatakan saat itu cuaca sedang panas-panasnya. Kebiasaan Nabi Bapak Ibu itu kalau siang hari itu mereka disuruh istirahat karena panas. Tapi ini tidak sebagaimana kebiasaan Nabi. Cuaca panas tapi melakukan perjalanan. Dikatakan itu 1 hari 1 malam berjalan tanpa henti. Apa tujuannya? Supaya para sahabat Nabi itu mulai melupakan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah 1 hari perjalanan, 1 hari 1 malam itu mereka kelelahan, kemudian mereka tidur pulas. Artinya suasana panas yang menghigapi para sahabat Nabi itu sudah bisa diredam oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini mendengar bahwa Zaid bin Arqam ini sudah menyampaikan apa yang ia dengar kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Abdullah bin Ubay mendatangi Nabi bersumpah-sumpah, Pak. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Aku tidak mengatakan apa yang diceritakan oleh Zaid. Sementara orang-orang Khazraj, teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, itu membela Abdullah bin Ubay bin Salul dan mengatakan bahwa Zaid bin Arqam itu salah pendengarannya. Artinya salah mendengar. Maka kemudian pamannya dari Zaid bin Arqam ini mendatangi keponakannya. Sungguh kamu telah membuat fitnah yang besar ya Zaid. Karena Zaid ini masih muda Bapak Ibu, itu nangis. Semalaman gak bisa tidur, memikirkan ucapan pamannya itu. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu bertemu dengan Zaid bin Arqam. Kemudian ketika bertemu itu telinganya Zaid dicewer sama Nabi, dan Nabi dalam kondisi tersenyum. Maka senyum Nabi itu telah menghilangkan seluruh kegundahanku selama ini. Aku mendapatkan kabar gembira dari raut wajah Nabi Muhammad SAW. Maka benar Rasul SAW kemudian berkata kepada Zaid bin Arqam, ya Zaid, sesungguhnya tadi malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan satu surat kepadaku tentang apa yang kamu ucapkan itu adalah benar. Kira-kira surat apa? Surat apa yang diturunkan oleh Allah untuk membela Zaid bin Arqam ini? Surat Al-Munafiqun. Saya bacakan beberapa ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna
لكاذبون. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah seorang rasul, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Kemudian selanjutnya, ittakhadhu aymanakum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Dzalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum fa in yakunu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahdharhum qatalahum Allahu anna yufakun. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka itu membuat kalian kagum. Jadi orang-orang munafik itu dari fisiknya itu mereka luar biasa, yang membuat orang-orang beriman itu bisa kagum. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Jadi kalau mereka berbicara itu orang beriman ingin mendengarnya karena manis kalimat mereka itu, menyenangkan. Mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Kemudian kalimatnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yaitu surah Al-Munafiqun ayat 8. Yaquluna la ruja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, ya, jadi perang Bani Mustalik ini pastilah orang yang kuat, maksudnya orang-orang munafik itu akan mengusir orang-orang yang lemah, yaitu orang muhajirin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anaknya ini beriman, bapaknya orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Nabi. Ya Rasulullah, telah sampai kepada pendengaranku ini bahwa Anda hendak membunuh ayah saya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau memang itu benar ya Rasulullah, perintahkan aku untuk membunuhnya. Jangan kau perintahkan orang lain untuk membunuhnya. Biarkan aku sendiri yang membunuhnya. Sesungguhnya orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, mereka sangat paham bahwa saya ini adalah orang yang paling berbakti kepada ayah. Maka perintahkan aku untuk membunuhnya. Kalau kau perintahkan orang lain untuk membunuhnya,
aku khawatir itu jelek-jelek itu ayahku. Namanya ayah, Pak. Ada darah kita ada darah ayah di darah kita. Ya. Ayah dibunuh, saya khawatir aku kemudian dendam kepada orang itu, kemudian aku membunuh orang itu. Maka aku akan membunuh orang beriman. Maka aku khawatir dengan itu aku akan masuk neraka. Maka biarkan aku untuk membunuh ayahku itu. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak wahai Abdullah, sesungguhnya aku hanya ingin berbelas kasih kepada ayahmu itu. Perlakukan dia dengan baik, berbaktilah kepada orang tuamu itu, kepada ayahmu itu, selama orang tuamu, ayahmu itu bersama kita. Itu rasa welas kasihnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sudah Isya, kita lanjutkan kembali insyaallah pekan depan, dan kita masih membahas tentang perang Bani Mustalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.